Shalom, senang sekali saya Eda menyapa Anda pada hari ini di episode 6 Solution Talk Show. Nah, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang lebih santai, lebih serius. Santai tapi serius ya. Santai tapi serius. Hari ini kita membahas tentang yuk bicara cinta. Wah, ini keren banget ya kan. Narasumber saya adalah seseorang yang akan membagikan cerita hidupnya tentang bagaimana kekuatan cinta daripada Tuhan yang mempertemukan dia dengan pasangannya. Ya kan, penasaran kan? Yes. Saya perkenalkan langsung Pastor Shelly Roti. Halo Tante. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Keren banget. Hari ini saya semangat banget karena kita bakalan bicara tentang hubungan. Well, kenalin dulu diri Kak dong. Oke, selamat malam ya. Iya, selamat iya, malam. Selamat malam, saya Shirley. Saya ibu dari 4 orang anak. Keren. Nah, saya punya suami yang luar biasa, namanya Pak Yongki, Pastor Yongki. The one and only Pastor Yongki. Yes. Keren. Hari ini kita kan ngomongin tentang cinta nih. Ya. Apa sih yang menarik dari Tante yang banyak orang harus tahu? Kenapa ini harus saya ceritakan? Karena banyak juga teman-teman saya yang sampai saat ini, bayangkan Nona, udah 25 tahun yang lalu, sampai saat ini masih penasaran. Tentang bagaimana Cara Wah, Tuhan keren mempertemukan saya dan suami saya. Keren banget, keren. Oke, kan sekarang kita banyak nih pertanyaan dari netizen, banyak pertanyaan juga dari saya. Gimana sih caranya tahu jodoh itu dari Tuhan? Nah. Pasti kan ada sesuatu yang menarik nih. Nah, kalau bicara jodoh dari Tuhan itu, yang paling harus kita pahami, yang pertama itu laki dan perempuan, Nona. Iya, yang benar. Laki dan perempuan. Itu harus. Tidak boleh Adam dan John, tidak boleh. Harus laki dan perempuan. Yes. Yang kedua, sama-sama mengasihi Tuhan. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Yang pertama, laki dan perempuan jodoh dari Tuhan, dan yang kedua, harus sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba cerita tentang bagaimana akhirnya karena itu tadi cinta Tuhan, lalu beda si Adam dan Hawa. Nah, gimana caranya, ceritanya, romansa cinta dimulai? Ini ceritanya udah mau masuk nih, Iya benar. Udah gak sabar soalnya. Penonton di rumah, seperti yang di awal saya bilang tadi, ada banyak orang yang penasaran. Sampai hari ini kenapa dia bisa menikah dengan Pak Yongki gitu ya. Nah, saya mau cerita. Kadang-kadang kita sebagai anak muda, dulu saya pernah muda, jadi saya bilang. Sekarang kan juga masih muda kok. Iya. Ini perlu ditegaskan kembali. Iya, masih udah muda. Mulai mengalami krisis parubaya. Jadi kalau dibilang muda kayaknya, aduh gimana deh ya, langsung blushing. Nah, saya mesti cerita bahwa saya ketemu dengan Pak Yongki itu sama lah seperti anak-anak muda yang lain. Keren. Waktu itu saya umur 25 tahun. 25 tahun. Jadi lagi mekar-mekarnya seorang gadis. Keren. Lah, jadi jangan pernah orang berpikir bahwa jangan-jangan karena dia kejar tayang. Ngerti kan, kejar tayang? Kalau saya ngomong kejar tayang, bukan, sama sekali bukan. Jadi ceritanya begini. Saya umur 25 tahun sudah selesai sekolah Alkitab. Jadi saya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Saya selesai. Grogi nih. Saya selesai sekolah Alkitab dari Tawangmangu tahun 1995. Oke. Nah, bulan Mei itu saya diutus ke Papua. Di Papua itu saya pas masuk Papua bulan Mei. Saya ingat sekali. Nah, 3 bulan kemudian, bulan Juli, saya ulang tahun bulan Juli. Keren. Nah, pada waktu ulang tahun ini penting, Nona. Pada waktu saya ulang tahun, saya berdoa, Tuhan, saya bersyukur untuk usia ini. Tapi pada waktu saya berdoa, saudara, kalau saya cerita ini bukan formula ya, ini kasus khusus. Oh, kasus khusus. Oke. Jadi Nona jangan jadikan ini formula. Baru saya mau jadikan itu formula. Jangan. Ini kasus khusus. Saya cuma mau ceritakan intinya gini, Non, bahwa Tuhan itu kreatif. Yes. Tuhan kita nggak bisa patok. Oh, Betul. saya pengen begini. Saya mengizinkan Tuhan. Nah, ceritanya gitu. Jadi waktu saya berdoa, terima kasih untuk usia 25, tuh saya seperti dengar suara Tuhan. Woi, keren. Kamu akan menikah Desember. Kamu akan menikah Desember. Loh, Nah, itu di tahun yang sama. tahun 1995 bulan Juli. Jadi Desembernya dibilang nikah. Nah, kamu akan menikah Desember. Lah, saya kaget kan, tapi seperti Maria yang menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya, Enak. itu pun saya lakukan, Ona. Iya. Nah, ceritanya bulan Juli saya ulang tahun, akhir bulan Juli, waktu itu Pak Yongki datang.
Asik. Pak Yongki tuh dia datang, Pak Yongki ini anak buah Pak Daniel Alexander. Jadi saudara, dia juga datang dari Surabaya. Tujuannya dia ke Papua cuman pengen cari objek lukisan karena dia pelukis. Oke. Jadi dia pengen cari objek lukisan, dia pengen ke pedalaman, foto-foto anak-anak dan dia pengen bikin lukisan anak-anak Papua. Oke. Nah, ceritanya akhir Juli ini ajaibnya saya terkena malaria, guys. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, sesakti-sakti hamba Tuhan, Tetap. kalau udah pergi ke Papua, pasti yang namanya Harus. malaria harus berkenalan dulu. Oke. Nah, ceritanya, singkat cerita, waktu saya kena malaria, papi saya itu kerja di Freeport, ya. Waktu itu? Tahun itu kerja di Freeport. Dan waktu saya sakit, Iya. papi saya datang dong dari Dari Tembagapura ke Nabire. Oh, itu di Nabire ya? Nah, lucunya di sini, waktu itu belum ada hotel dan penginapan. Waktu saya sakit, papi saya datang dan dia kebingungan mau nginep di mana, masa tidur di rumah sakit. Iya sih. Nah, waktu dia jenguk saya di rumah sakit, Pak Yongki yang waktu itu baru datang dari Surabaya ikut merasa teman sejawat dong. Kita Iya. baru kenalan, tapi dia datang kunjungin. Oh, gitu. Saya di rumah sakit, ada barengan sama papi saya. Oke. Nah, jadi waktu kita cerita-cerita, papi saya bilang, terus saya mau nginep di mana? Tahu nggak sih Pak Yongki bilang, Om tidur bareng saya aja yuk. Gentleman banget, keren. Rupanya Catet itu tuh. bermula, saudara. Permulaan Segala segala cerita Nah, cinta. Mungkin penonton di rumah nggak tahu ya, kalau suami saya ini dia bukan cacat dari lahir, tetapi dia pada waktu dia berusia 19 masuk 20 dia kecelakaan. Kecelakaan apa itu ya? Dia kerja di pabrik dan tangannya itu karena kecelakaan dalam pekerjaan tangannya itu masuk ke mesin. Salah satu mesin dan harus dipotong. Jadi potongnya pertama segini, tapi karena infeksi dia harus potong sampai sebatas lengan. Jadi waktu ke Nabire itu dalam posisi Sudah dalam kondisi dia cacat. Jadi saya ketemu dengan Pak Yongki itu dalam posisi dia sudah cacat. Oke. Nah, kembali lagi ke cerita ini. Selesai saya sembuh, Iya. papi saya pulang dong, kembali ke tempat pekerjaannya. Nah, waktu saya sedang duduk-duduk di depan teras rumah, Udah keluar dari rumah sakit keluar nih kan? rumah sakit, ini dah, Pak Yongki tiba-tiba datang dan kita ngobrol. Asik. Jadi, ya Sarka, biasalah. Iya ya. Dan yang ajaibnya, tanpa aba-aba, ini benar-benar sampai sekarang kalau saya ceritakan, saya masih kayak merinding disco gitu. Kenapa? Bener-bener kayak gak di setting toh. Dia nggak pernah berpikir apa-apa, tiba-tiba dia bilang begini sama saya. Waktu itu, kamu punya pacar nggak? Saya bilang. Langsung tuh straight to the point tuh. Saya bilang gini, enggak. Dia bilang gini, mau nggak kamu menikah? Sama siapa? Pacar aja nggak punya, kamu mau menikah? Terus dia bilang, sama saya lah. Saya kaget dan saya seperti, ya ampun nih orang. Nekat banget dia ngomong Gimana seperti perasaan waktu itu? Waktu langsung Nona. tiba-tiba ngobrol keluar dari rumah sakit. Nona, perasaan saya tuh nggak Dekdikduk bisa share. bukan dakdikduk, kayak kesel. Ini Kenapa orang kesel? apaan sih? Baru ketemu, baru nanya, langsung ngajak nikah gitu. Udah dong, saya masuk lagi ke kamar, Iya. saya tinggalin dia. Tanpa Ngomong banyak macam, ya mungkin istilahnya anak sekarang gini, emang gue cewek apaan gitu ya. dicuekin, yes. Nah, ceritanya Pak Yongki tuh dia juga masuk ke kamar. Kalau dari ceritanya dia bilang gini, dia tengok kaca terus dia bilang, duh kenapa sih aku berani ngomong, kenapa aku nggak ngaca sih, itu menurut cerita Pak Yongki, menurut ceritanya dia. Nah, waktu saya masuk di kamar, saya pikir lagi dong, dia nanya apa sih tadi? Terus tiba-tiba ada suara yang sama waktu saya berdoa, ingat gak yang saya cerita tadi? Iya. Waktu saya berdoa untuk jodoh, sorry. Saya tidak berdoa untuk jodoh. Saya berdoa bersyukur untuk ulang tahun saya. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan bilang kamu akan menikah Desember. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, coba kamu keluar dan tanya ke dia. Kalau kamu mau menikah sama saya, kapan? Tunggu sebentar. Kenapa bisa sampai akhirnya ngobrol? Karena di satu tempat pelayanan yang sama berarti tinggalnya itu. Kami pelayanan pesat, pelayanan desa terpadu yang di
utus Tuhan untuk melayani di Nabire. Jadi Oh, kami dari Pak tinggal Daniel di Alexander satu itu? rumah pelayanan. Ya, Oke. jadi satu rumah. Jadi ceritanya kami tuh cuman kenal, sekedar kenal, tidak ada hubungan bersahabat, tidak. Jadi cuman sekedar tahu, oh dia Pak Yongki baru datang. Saya yang udah duluan di situ 3 bulan gitu ya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Suara yang sama waktu saya berdoa untuk bersyukur untuk ulang tahun, suara yang sama itu bilang, coba kamu nanya ke dia, kalau mau menikah, kapan kamu mau menikah? Nah itu saya nggak berani dengar suara Tuhan itu, saya bantah, saya nggak mau nanya sekarang. Takut dibilang Desember ya kan? Iya bukan takut dibilang Desember non, ya ampun Tuhan, enggak lah, aku nggak mau pakai teori ngepasin, Iya, cocok logi nggak mau saya kayak Nggak gitu. mau pakai cocok lagi ya? Oke. Udah gitu saya diemin, besoknya suara itu makin keras. Coba kamu tanya ke dia, kamu kalau nekat nikah, kapan kamu mau ajak saya nikah? Nah, besoknya Nona, Akhirnya saya selesai bertanya tuh kami gitu. berdoa. Kita berdoa nggak berdoa sama-sama loh, berdoa sendiri-sendiri. Jadi abis itu dia lagi ngepel, dia rajin tuh ngepel. Nah, saya keluar. Tiba-tiba saya nanya aja ke dia gitu. Saya juga nggak tahu, nih sampai sekarang saya masih bingung. Kok berani saya tanya seperti itu? Saya bilang gini, saya manggil dia Kok, kamu tuh kemarin ngajak nikah, kapan? Kalau kamu mau nikah, kapan kamu mau menikah sama saya? Dia langsung ngomong, Desember tahun ini. Saya kaget dong Nona. Saya masuk. Merinding ya. Makanya kalau saya ingat ini, kejadian ini, jangankan Nona, saya pun sampai sekarang masih merinding. Serius langsung bilang Desember tahun ini? Desember tahun ini. Saya kaget. Keren. Tek gitu ya. Jadi, ya ampun Tuhan, itu saya pikir gitu. Udah, gak lama kemudian dia ajak kita ngobrol. Dia bilang gini, saya nggak mau pacaran. Saya nggak mau pacaran. Kita berteman seperti biasa. Saya tidak mau kita kayak orang yang sedang punya ikatan atau apa-apa. Kita seperti berteman biasa. Dan kalau kamu memang yakin, kita harus minta 3 tanda. Weh, Nah, saudara, menarik waktu Nona bayangkan 3 tanda Nona. Itu saya bertanya-tanya begini, Tuhan, bukankah cuman orang-orang Kristen anak-anak yang masih minta tanda? Tetapi kembali lagi ada suara yang bilang gini, lebih baik kamu dibilang Kristen anak-anak daripada kamu salah pilih. Betul. Karena cari suami menikah sama dengan ikut Yesus. Betul. No turning back, no turning back. Itu yang saya dapat, saudara. Keren banget nih. Jadi oke lah, saya pakai tanda. Oke. Saya panggil lagi gitu ya, karena kita pelayanannya beda-beda. Saya panggil lagi, saya minta 3 tanda. Tiap hari dipanggil terus gitu ya? Iya, karena kita tidak pacaran. Guys, kita tidak pacaran. Kita tidak pacaran. Pentingnya kayaknya lebih baik kita berteman dulu kali ya, saling kenal begitu. Oke. Nah, kembali lagi. Jadi waktu saya panggil dia, kalau benar-benar kita ini jodoh, kita mesti minta 3 tanda. Yang pertama, harus disetujui sama orang tua rohanimu dan orang tua rohani kita bersama, Pak Daniel Alexander. Oke, itu tanda pertama. Tanda Minta pertama. ACC dari orang tua Tanda rohani. kedua, papi saya harus setuju. Tanda ketiga, karena dia sudah nggak punya orang tua, Pak Yongki itu sudah yatim piatu. Jadi tanda kedua, papi saya harus setuju. Tanda ketiga, mami saya harus setuju. Itu kan? Itu tanda yang sangat berat, Nana. Kayaknya klasik tapi menantang ya. Sangat klasik karena saya berpikir Pak Daniel pasti oke lah ya. Karena dia orang tua rohani, dia pasti melihat segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Tapi guys, pada waktu itu papi saya masih preman. Rambutnya gondrong, dia masih belum pendeta seperti sekarang. Oke. Nah, jadi ini dari ceritanya Pak Yongki. Waktu Pak Daniel datang, Iya. mereka tidur satu kamar. Pak Daniel, dia ranjangnya itu 2 susun. Oke, kayak ranjang asrama karena gitu ya ya? ranjang asrama. Jadi pedalaman gitu. 2 susun itu. Pak Yongki di atas, Pak Daniel di ranjang bawah. Semalam-malaman dia nggak bisa tidur Pak Yongki karena mau ngomongin tentang minta tanda itu tadi. Kerusak, kerusuk. Sampai Pak Daniel bilang, Yong, ono apa tah? Kok kamu kayak gelisah? Ada apa kamu? Iya. Akhirnya dia ngomong, Koden, kita manggilnya engkau. Koden, saya nih kepengen menjalin hubungan saya pengen menikah. Asik. Bukan menjalin hubungan lagi loh ya. Saya pengen menikah. Langsung straight to the point Saya ya. pengen menikah. Loh, kamu menikah sama siapa, Yong? Kamu
sama siapa kamu selama ini? Dia ikut Pak Daniel udah bertahun-tahun. Selama ini kita tidur sekamar, kamu gak pernah ngomong tentang pacar. Kok tiba-tiba mau ngomong nikah? Nah katanya, Ko Yongki waktu itu, saya mau menikah sama Shirley. Kok dia gini, hah? Yakin kamu Yong? Iya, saya mau menikah sama Shirley. Ya udah, Koden sejahtera. Ah itu. Tanda pertama lulus. Tanda pertama lulus. Centang hijau. Tanya dong tanda kedua Non. Tanda kedua bagaimana? Kan aku terkesima. Yang bener aja kan gitu. Aduh, tanda kedua ini guys. Saya berpikir saya mesti hubungi mami saya. Karena pertama Papi Daniel ini orang rohani. Yes. Saya pikir yang sangat muda ini, yang sangat muda mami saya karena dia pendoa di gereja. Keren. Oke. Jadi saya pikir, nah waktu itu di daerah saya, rumah saya di desa. Saya tinggal di Manado tapi di kampung. Jadi waktu itu belum ada telepon. Terus pakai apa komunikasinya? Nah, untuk komunikasi dengan mami saya. Surat menyurat? Bukan surat menyurat. Ada telepon tapi di rumah saudara saya yang di kota. Oke. Jadi kalau kita mau telepon mami, adik saya kan kerja di kota. Saya mesti telepon dulu. Adik saya namanya Nuk. Bilang mami kita mau telepon besok ini Manado ya. Nuk bilang ke mami Nuk kita mau telepon besok. Oke. Jadi mami saya nunggu di rumah saudara. Jadi waktu itu janjian. Saya ingat sekali itu hari Rabu. Asik. Aduh. Kayak tertata banget memori-memori itu ya kan? Memori ini membekas. Saya ingat sekali itu hari Rabu. Jadi waktu saya telepon, halo mam gitu ya. Hey gimana Jel gitu. Bla 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 singkat cerita. Mam ini kita ngomong ya. Sorry guys saya pakai bahasa Manado. Saya bilang gini, Mam, kita mau ngomong, Mam. Kenapa kok kayak serius? Mam, kita mau kawin. Hah? Aduh, senang sekali, Mami. Sudah berjodoh anak. Mam, saya senang sekali. Happy banget. Senang sekali. Orang apa? Orang apa? Saya belum sebut orang apa. Saya sudah bilang, Mam, jangan kaget ya. Jangan kaget ya, Mam. Kenapa? Gitu. Langsung nadanya turun atau enggak? Dia langsung turun nadanya. Oh, turun. Kenapa? Mam, calon suami saya itu tangannya satu, cacat. Mami saya langsung gini, Cel, jangan bakusedu. Tahu bakusedu itu apa? Bercanda. Jangan bercanda, kamu itu orangnya suka bercanda, jangan bercanda, Saya bilang, serius mam, dia tangannya satu. Mami saya bilang gini, emang gak ada yang lain? Nadanya langsung turun dan kedengaran sedih. Emang gak ada yang lain? Langsung teleponnya ditutup. Tahu dong Non, sekali lagi dia pulang di kampung. Saya nggak bisa hubungi dia. Iya betul. Saya bilang sama Ko Yongki waktu itu, kok tanda kedua kayaknya kita nggak lolos. Ingat persetujuan kita tanda Tuhan, kalau tiga-tiga lolos, oke. Dan tidak ada satupun yang tahu kalau kita pacaran. Iya. Oke Tante, nah setelah habis telepon nih, dengan ada yang menurun itu. Langsung nurun, langsung tanjakan. Oke. Tanjakan. Terus Mami gimana? Mami nangis. Dan bukan cuma hari Rabu, dari hari Rabu malam, sampai hari Sabtu dia masih menangis. Karena itu ceritanya Sekarang, di hari Non, Rabu. kalau sekarang saya jadi ibu, saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Iya. Pertama Nona berpikir, seandainya saya sekarang jadi mami saya, tiba-tiba Feba anak saya datang mau menikah dan pasangannya itu cacat. Serohani-rohaninya saya, pasti saya bisa merasakan apa yang mami saya rasakan. Iya. Dan waktu itu tahu nggak mami saya bilang gini, dia tuh ngomong sama dirinya sendiri, Tuhan, anakku 3 perempuan semua belum ada yang menikah. Dan ketika dia mau nikah, kenapa dia harus nikah dengan orang cacat? Itu Mami berdoa mami begitu. saya seperti itu. Dan waktu dia bertanyakan begitu, tahu nggak? Tuhan tuh bicara buat mami. Langsung. Tuhan tuh bicara buat mami begini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang nampak dari luar. Penampilannya. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Waktu mami dapat ayat itu Nona, ini benar-benar sedih karena saya dengar sendiri bagaimana mami cerita. Waktu mami dapat ayat itu. Tunggu. Tim kreatif tolong kasih tisu dulu karena narasumbernya sudah mau menangis ini. Yes, tim kreatif tunggu ini kali ini langsung. Oke, thank you. Ya Tante ya, kalau misalnya kita bahas hatinya mama ke anak, memang nggak bisa bohong. Pasti ya, orang tua mana sih yang nggak mau yang terbaik buat anak pasti ya. Yes. Dan semua juga tahu ya. Saya pun ketika saya mengambil posisi sebagai mama saya, seandainya saya juga mengalami seperti itu, pasti saya akan berpikir, nggak kalau mami saya tuh berdoa cuma dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Kalau saya masih minta tanda lagi dari Tuhan, kalau bisa puasa 40 hari. Karena apa?
semua orang tua sama seperti Nona bilang Iya, tadi, betul. kepengen yang terbaik. Nah kembali lagi ketika mami saya mendapat pernyataan, bukan yang dilihat Tuhan, Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Mm. Tuhan. Manusia melihat apa yang nampak dari luar, tapi Tuhan melihat hati. Responnya mami setelah itu gimana? Responnya mami waktu itu dia langsung kasih tahu sama adik saya, bilang mau telepon. telepon, mami tunggu di Bitung. Ya waktu itu kita nelpon mami saya di rumah saudara saya yang di Bitung. Nah jadi waktu kita ke Bitung, waktu mami ke Bitung dan saya telepon, tahu nggak mami bilang apa? Kapan kalian datang? Kapan kalian datang? Hanya itu. Hanya Tidak itu. memberi iya atau tidak kapan Tidak, kalian datang. dia cuma bilang kapan kalian mau datang. Itu bingung gak sih waktu itu? Saya bingung, ini iya apa tidak gitu. Kapan mau datang? Dan yang tindakan yang luar biasa yang saya hargai buat mami saya sampai hari ini, yang membuat saya tidak bisa melupakan betapa baiknya mami saya. Dia tuh jalan loh, pergi ke rumah saudara-saudaranya. Dari satu rumah kakaknya ke rumah kakaknya yang lain, dia cuma mau bilang, kalian jangan kaget ya. Aduh, kalian jangan kaget, sebentar lagi Sherly mau nikah. Tapi, aduh Nona. Nah, it's okay. Tapi jodohnya itu tangannya nggak ada. Pasti pro kontra kan? Kalau saya cerita ini ajaibnya gini Nona. Di tempat saya, di daerah saya itu selalu penampilan fisik yang diutamakan. Iya. Waktu mami saya menyampaikan itu, tidak ada satupun dari saudaranya yang komplain. Padahal mereka itu, kakak yang paling tua itu adalah gembala sidang, adik-adiknya lain pengusaha gitu ya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bilang, enggak boleh. Mereka cuma bilang, ya kalau itu memang udah pilihan Sherly ya, kami mau bilang apa. Itu jauh daripada yang saya bayangkan. Karena saya bayangkan pasti Pro kontra pasti ada. Pasti. Iya. Gila nih anak, pikir baik-baik, pasti Iya, gitu. betul. Ya. Kita nggak usah ngomong rohani-rohani. Iya. Kita pasti berpikir orang itu realistis. Sekarang kalau pemirsa di rumah yang sedang nonton pun, seandainya kalian menghadapi masalah sama seperti mami saya, apakah dengan mudah kalian berkata, oke, silakan menikah? Iya. Pasti. Nah, Ukuran fisik juga pasti ukuran dilihat. fisik Betul, pasti. betul. Dan yang anehnya Nona, jadi waktu dia ngomong begitu, saya bilang sama Ko Yongki waktu itu, Ko, ini kita lihat yang tanda kedua ini belum langsung 100% Nona, karena dia hijau. bilang, Iya. dia kan belum pernah ketemu. Iya. Tapi ini udah seperti Elia, ada Sekepal awan. Jadi Oke. udah tanda dan yang kita imani udah bahwa pasti oke gitu. Bingungnya itu Nona, kan papi saya tuh tadi yang saya bilang, dia kan waktu saya telepon itu, kok kamu mau menikah? Kapan hari waktu papi besuk kamu? Pacarnya waktu nggak papi punya. datang, katanya pacarnya aja Iya. nggak punya. Kok sekarang menikah? Nah saya bilang begini sama papi, Pap, saya mau menikah. Serius kamu menikah sama siapa? Ditanya dong. Tanya dong Deg-degan sama nggak? siapa Duk, duk, gitu. duk, gitu. Siapa? Kamu mau menikah sama siapa? Ya deg-degan lah Non. Saya bilang, saya mau menikah sama Yongki. Nah ingat kan Nona? Iya, Kisahnya waktu saya sakit dia tidur sama nginepnya dulu waktu Iya. itu karena nggak ada hotel. Saya bilang, saya mau menikah sama Yongki. Dia cuma ngomong begini, bayangkan ini yang preman saudara. Ini preman Nona. Sebelum jadi pendeta sih, Om, ya? Sebelum jadi pendeta, sekarang dia pendeta. Dia tuh bisa bilang gini, oh Yongki. Waduh, anak baik dia. Saya kaget dong Nona. Kok segampang itu saya. Seperti ada kesejukan tiba-tiba nggak itu? Banget itu benar-benar kesejukan yang sangat-sangat Menyejukkan hati. menyejukkan hati saya yang luar Oke. biasa. Itu saya nggak bisa lupa, tanda dari papi saya itu saya nggak bisa lupa. Makanya saya mau cerita ini, mumpung ini biar papi saya juga lihat. Waktu dia 50 tahun pernikahan, saya mewakili sebagai anak tertua menyampaikan sesuatu. Saya bilang begini sama semua yang hadir waktu itu. Ada sekitar 300-an orang. Saya bilang, saya bangga. Saya bangga sama papi dan mami saya. Terlebih buat papi saya. Karena apa? Dia tuh punya iman yang berani loh. Dia tuh kayak gini loh Nona.
pertamanya kan yang punya iman cuma saya sama Ko Yongki. Iya. Kok dia juga bisa punya iman bahwa anak saya ini mau menikah dengan orang yang dia belum pernah kenal secara Dan dekat. saya perbolehkan begitu. Nah, dan catatan lagi, calonnya ini tangannya satu. Dan saya bilang di acara pernikahan 50 tahun Papi pada waktu itu, saya bilang, saya bangga banget sama Papi. Saya sampaikan ini supaya apa, Nona? Saya mau sebelum Mami dan Papi pulang dipanggil Tuhan, mereka tahu apa yang menjadi isi hati saya selama ini. Iya. Ya. Kasih kayak sesuatu yang orang tua, restu orang tua tuh tetap Saya ya. sangat bersyukur punya orang tua yang hebat. Mereka itu taat sama Roh Kudus. Karena apa yang saya dapat belum tentu semua orang bisa Betul, mengerti. iya. Serohani-rohaninya pendeta. Pasti ada pro kontra pasti lah. dia bilang gini, ya lu emosi sesaat. Cinta lokasi. lokasi mungkin karena kalian bayi, ketemu berdua. ya, tiap hari ketemu. Nah itu, jadi saya mendapat peneguhan dari ketiga tadi itu ya. Dari Pak Daniel, dari mami saya, sama dari papi Dari saya. 3 tanda yang telah dikantongi dengan Ya. centang hijau itu, akhirnya saya ceritakan pertemuan keluarga besar. Ya. Setelah itu menikah. Nah. Waktu mau menikah itu gimana persiapannya? Nah, persiapannya itu Nona, itu yang benar-benar membuat saya juga jadi nggak ragu Nona. Kan kadang-kadang ada orang yang sampai batal menikah gara-gara dalam persiapannya itu jadi ragu, bener nggak ini, bener nggak? Apalagi kasus kayak saya nggak pernah pacaran, nggak pernah tahu karakter. Kayak kilat ini, khusus kilat. Nona pastilah Nona, bener yakin nih dia mau menikah nih, yakin Iya, gitu. pasti bertanya Tetapi bukan cuma 3 tanda itu yang Tuhan teguhkan, banyak tanda-tanda ajaib. Pertama, ternyata calon suami saya pada waktu itu, dia betul-betul pegang firman Tuhan. Jadi waktu lamar saya, dia bilang, "Mas dan perak tidak kupunya, tapi dalam nama Yesus kulamar anakmu." Artinya dia pulang ke kampung saya, melamar saya, uangnya cuma sampai untuk beli tiket sampai di Manado. Jadi dia melamar itu Nona, dia melamar gak bawa apa-apa. Gak kayak pada umumnya pada orang. waktu itu, jadi penonton di rumah ini mesti tahu kalau melamar orang Tonsea, saya ini orang Tonsea, itu pada waktu zaman itu, saya nggak tahu zaman sekarang, pasti setidaknya saya dengan orang tua saya ada 100 batang pohon kelapa, misalnya kayak gitu. Nah ini Pak Yongki datang nggak bawa apa-apa, Hanya bawa nama Tuhan. hanya demi nama Yesus kulamar anakmu. Yang kedua, kami perlu biaya untuk menikah. Iya. Tahu nggak? Dia bilang, ayo kita menikah di Surabaya. Saya tuh bingung, di Surabaya kamu punya uang nggak? Kita menikah di Surabaya. Nah, dari bulan September sampai bulan Desember, kan kita nikah di Desember. Iya. Itu kan bulan Desember tuh bulan-bulan paling banyak orang menikah. Iya. Saya minta tanda dong dari Tuhan kalau betul-betul. Again. Minta Betul, tanda again. kita punya tempat. Berarti memang betul-betul ini dari Tuhan. Iya. Tahu nggak? Ada satu pasangan, dia sudah keliling kemana-mana nggak ada tempat, sampai dia bilang begini, kita menikah di gereja aja ya, nanti selesai ibadah kita bagi-bagiin kotak. Saya bilang, saya sih oke, tapi keluarga saya orang Manado nggak terbiasa. Kalau pesta kok cuma mau makan cookies, dong bilang, Ser sejauh-jauh terus datang di Surabaya nggak mau kawin, kok pulang cuma bawa cookies, oh no. Jadi saya bilang, kalau saya sih oke, tapi kayaknya bukan budaya orang Manado. Orang Manado kalau menikah makan. Iya. Jadi dia bilang, tapi kita nggak ada tempat. Saya cuma bilang, kalau memang nggak ada tempat, berarti ini salah satu tanda juga. Berarti kita Jangan maju. Tapi tahu nggak, di detik-detik terakhir, tiba-tiba ada orang telepon dari rumah makan yang dia sempat nanya. Ada satu pasangan yang membatalkan. Jadi kita masuk dong di situ. Pas lagi tanggalnya 16 Desember yang kami tetapkan. Keren. Kayak kalau Tuhan yang kreatif yang mempertemukan dua sejoli. Keren, Iya. dua sejoli. Dua sejoli itu bahasanya Terlalu karena lampau. yang narasumbernya orang jadul ya. Mempertemukan kedua kekasih gitu kan. Iya. Tapi kayak memang bener yang nggak pernah dilihat mata, yang nggak pernah timbul dalam hati itu. Itu yang Nona bilang tadi, itu undangan kita pada waktu itu. Biasanya undangan pernikahan itu cuma bilang yang laki-laki akan meninggalkan Iya, keluarga, indah pada waktunya. indah pada waktunya yang kayak gitu. Tapi kita beda dong. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Itu headline didengar, undangannya. iya, tulisan di undangannya seperti Dahsyat. itu, didengar oleh telinga, timbul dari saat itu Tuhan sediakan. Betul. Itu tagline undangan. Amazing gak sih sama kreativitas Tuhan itu? Sampai sekarang saya masih terkagum-kagum. Si Om Dong selalu bilang gini, Nona,
kok bisa sih kamu mau sama saya? Kalau kita lagi happy-happy berdua, kita lagi bicara-bicara berdua, kok bisa sih kamu mau sama saya? Saya bilang itu cara ajaibnya Tuhan, cara Betul. dahsyatnya Tuhan. Nah, Gitu. setelah yang heboh-heboh itu masuk dalam dunia pernikahan secara singkat saja, pasti kan kita juga menemukan, memang saya belum married juga tetap tante ya. Nah, tante yang udah married 25 tahun tuh kan pasti ada yang namanya penyesuaian karakter, kebudayaan, apalagi bisa dibilang kilat. Ya. Kenalnya hanya beberapa bulan tapi bisa bertahan 25 tahun. Nah, tips-tips apa secara singkat yang tante bisa bagikan kepada pendengar semua tentang kubu pertahanan yang kuat dari lintas budaya ini? Nah, benar yang dibilang Nona bahwa kita ini lintas budaya. Saya orang Manado dan suami saya orang Jawa. Dan ini benar-benar masalah buat saya di tahun-tahun pertama pernikahan. Tetapi kembali lagi Nona, saya ketika sedang menghadapi masalah dengan suami, kembali lagi, hey siapa sih yang pertemukan Betul, kita? iya. Hey siapa sih yang membuat kita dari dua jadi satu? Jadi kembali lagi, seberat apapun masalah, kalau kita lihat Tuhan yang ajaib yang pertemukan kita juga berpikir dong, Iya, betul. Tuhan tuh ajaib pertemukan. Masa sih Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sama itu tidak sanggup untuk membuat kita menemukan solusi daripada masalah Betul, kita. betul. Itu jadi kadang-kadang orang cuman pas happy ingat oh Tuhan baik. Tapi pada saat mengalami masalah lupa bahwa Tuhan yang baik yang sama itu sanggup juga untuk memberikan solusi ketika Iya. kita menghadapi masalah Betul. dalam rumah tangga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau menikah nggak ada masalah, kalau dari jodoh dari Tuhan nggak ada masalah, itu bohong. Pasti ada masalah. Tapi tinggal bagaimana Basic kita yang duduk kita berdua, punya, iya. bersatu dan berdoa dan menemukan solusi di dalam Tuhan. Akhirnya bertahan 25 tahun ya. Yes. Jadi kayak bukti kreativitas Tuhan yang mempertemukan secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba tuh. Cinta pada pandangan pertama nggak berarti itu Ya, bilang? kalau dari Pak Yongki tuh dia sampai sekarang dia bilang bukan cinta dari pandangan pertama. Lalu? Dia cuma nggak tahu tiba-tiba ada impresi dari Tuhan untuk ngomong mau ini perempuan ini istrimu gitu. Keren banget. Aduh, langsung saya oke. Tapi tetap ya teman-teman ya, cerita ini tidak hanya khusus buat pernikahan, Iya. tapi kita bagaimana kita selalu minta petunjuk Tuhan, terkoneksi dengan banyak orang-orang rohani, karena itu akan menolong kita untuk memutuskan sesuatu, ya Yes, kan? yes, Karena kan yes. nggak mungkin kalau misalnya kayak Tante Shirley dan suami memutuskan untuk menikah, karena kan yang kita tahu no turning back. No turning back. Satu kali berkomitmen terikat Ya, selamanya. ya, sampai maut memisahkan. Sampai sampai opa oma mau memisahkan. Jangan bilang sampai opa oma. Saya nggak suka kalau ditulis happy wedding anniversary sampai opa oma. Oh, Opa begitu. oma ada juga yang cerai. Oh begitu, ya benar, oke. Sampai maut memisahkan. Sampai maut ya benar sih, ya benar kan saya belum merit. Sampai maut memisahkan. Jadi emang benar ya, dalam segala sesuatu tidak hanya di pernikahan, di semua hal kita harus tetap minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tuh kreatif banget ternyata. Yes. Kalau untuk dunia yang sehebat dan luar biasa ini Tuhan mampu menciptakan keindahannya, masa untuk hal-hal yang dalam hidup kita Tuhan gak mampu melakukan hal-hal kreatif. Mengucap syukur itu sebenarnya kunci sebenarnya dan Yes. bergantung sama Tuhan. Yes. Thank you banget Tante. Oke Nona. Cerita kita hari ini. Saya percaya Roh Kudus juga bicara buat Nona ya. Jodoh dari Tuhan. Yes, jodoh dari Tuhan ya kan. Terima kasih banyak, ceritanya sangat memberkati. Kita juga berdoa cerita ini dapat memberkati teman-teman semua. The power of love itu masih ada, Yes. masih eksis. Masih ada. Dan Tuhan pun masih sanggup Yes. memberikan Dia jodoh yang tepat sanggup. ya, buat Nona. Yang paling penting adalah kita selalu bergantung sama Tuhan. Amin. Dan punya basic yang kuat, ya Yes. kan? Penutup dari saya, cinta adalah modal. Komitmen adalah jaminan dan hubungan adalah kalkulasi total dari seluruh kebenaran Tuhan yang diarahkan untuk kita. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam episode 6 hari ini bersama saya Nona dan Saya Pastor Shirley Roti. sampai ketemu lagi di episode 7 di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.